Hai semua, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah Hukum Tata Lingkungan. Tetapi sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Nelly Panggabean dengan NPM 2060125 berdiri sebagai ketua kelompok. Selanjutnya rekan saya Anggi Simbolon dengan NPM 2060104. Selanjutnya Gideon Simbolon dengan NPM 2060137 dan Arisa Aprilia Barus dengan NPM 2060117. Fenty Murni Sari Hareva dengan NPM 206010150. Arita Mamanurun dengan NPM 2060118. Dan yang terakhir, Daniel Shihombing dengan NPM 18600-206 dengan dosen pengasuh Bapak Dr. Insinyur Martono Angusti, SA MM Home. So, here we go. Selamat menyaksikan. Pengertian inventarisasi lingkungan hidup yang telah ada. Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup tingkat nasional, tingkat pulau atau kepulauan, dan tingkat wilayah ekoregion. Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi potensi dan ketersediaan jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan dan konflik, dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Jelaskan penetapan ekoregion yang telah ada. Penetapan ekoregion di Indonesia pada tahapan perencanaan PPLH. Penetapan wilayah ekoregion dilakukan dengan mempertimbangkan kesamaan. 1. Karakteristik bentang alam. 2. Daerah aliran sungai. 3. Iklim. 4. Flora dan fauna. 5. Sosial budaya. 6. Ekonomi. 7. Keseimbangan masyarakat. Dan yang ke-8 hasil inventarisasi lingkungan hidup. Dalam implementasinya, penetapan ekoregion menggunakan ke-8 parameter yang telah disebutkan merupakan hal yang cukup sulit dilakukan di Indonesia karena ketersediaan data yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. 3. Jelaskan RPPLH yang telah dilakukan. RPPLH disusun guna memberikan arahan melestarikan jasa lingkungan hidup dalam rangka mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. RPPLH mengarahkan terselenggaranya pembangunan rendah karbon, yaitu membangun kota-kota rendah karbon dan hemat energi, dan menciptakan keserasian atau keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. PPLH dilaksanakan melalui proses partisipasi publik, yaitu melibatkan publik dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi PPLH. Besarnya amanat peraturan perundang-undangan terhadap penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pembangunan wilayah, maka diperlukan pedoman tentang implementasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang akan menjadi acuan dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam, perencanaan pembangunan maupun perencanaan pemanfaatan ruang, termasuk perencanaan kerjasama antar wilayah dengan memperhatikan aspek jumlah penduduk dan karakteristik wilayah. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 12 Ayat 4 menetapkan bahwa tata cara dalam penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diatur dalam peraturan pemerintah. Daya dukung dan daya tampung lingkungan wajib menjadi pertimbangan dalam perencanaan ruang seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang untuk menjamin keberlangsungan kehidupan manusia saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR sebagai rencana rinci suatu tata ruang wilayah akan menjadi pemeran kunci dalam perizinan pemanfaatan ruang dalam mendukung Online Single Submission atau OSS. Hal ini dimaksud untuk menjamin keberlangsungan kehidupan manusia saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Untuk mewujudkan hal tersebut, kajian lingkungan hidup strategis menjadi jembatan bagi perencanaan tata ruang dalam pertimbangan utama, yakni daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemanfaatan SDA dilakukan berdasarkan RPPLH adalah apabila dokumen RPPLH belum tersusun, maka
pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup atau di 3 TLH. Berdasarkan amanat pasal 12 bahwa selain di 3 TLH, pemanfaatan SDG juga harus memperhatikan yang pertama, keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup. Dan yang ketiga, keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Contoh pemanfaatan sumber daya alam yang pertama kehutanan. Contoh pemanfaatan sumber daya alam kehutanan dengan menerapkan upaya pelestarian hutan yaitu dengan cara tebang pilih. Tebang pilih Taman Indonesia atau TPTI adalah suatu sistem sulfikultur yang menggunakan penebangan pohon berdiameter 50 cm ke atas dan pemudahan hutan dengan pengayaan tanaman. Yang kedua, reklamasi. Reklamasi adalah kegiatan untuk memperbaiki lahan bekas tambang agar kondisinya aman, stabil, dan tidak mudah tererosi sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Yang ketiga, reboisasi dan rehabilitasi. Reboisasi adalah upaya memahami kembali dan menanami kembali lahan kritis atau lahan gundul di kawasan hutan dan sekitarnya. Selain reboisasi, rehabilitasi juga sangat diperlukan. Rehabilitasi adalah suatu segala usaha yang memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sebagai daya dukung produktivitas dan peranannya dalam mendukung kehidupan agar tetap terjaga. Yang keempat, tambang. Tambak merupakan budidaya laut berupa pembuatan tambak. Budidaya tambak dapat mencegah overfishing karena sistemnya sama seperti peternakan darat, di mana ikan ataupun hewan laut lain akan dipanen saat sudah mencapai umur ataupun berat yang sesuai dengan keinginan pasar. Sekian video presentasi dari kelompok 5. Untuk waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih.